seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar Dan rakyat kita, rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang benar, yang tahu kebutuhan rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat, dan pemberani demi rakyat. Persaingan antar bakal Capres 2024 kian sengit. Survei Litbang Kompas 24 Mei 2023 menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto lebih tinggi dibandingkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Perbedaan tipis elektoral Prabowo atas Ganjar dinilai sebagai efek ekor jas Jokowi. Inilah dampak dari bagaimana endorsement yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dan hasilnya ya publik sekarang melihat bahwa kedua capres ini adalah capres yang dalam tanda petik direstui. Adanya peran besar Jokowi di penghujung masa jabatannya mulai transparan. Puncaknya ketika Jokowi mengumpulkan para ketua umum parpol koalisi pemerintah di Istana Merdeka tanpa ketua umum Partai Nasdem. Keenam punggawa parpol itu sepakat, satu suara di bawah komando Jokowi. Kita masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang, ya kan? Tentu semua ini di bawah orkestra komando Pak Jokowi. Pengaruh Jokowi yang masih sangat kuat, sampai-sampai para politisi pun berebut restu dan simpati Gibran Rakabuming Raka, sang putra sulung. Berdalih silaturahmi, kota Solo seakan tak pernah sepi dari kedatangan tokoh-tokoh politik. Jokowi dan Gibran, faktanya adalah kader PDI Perjuangan, partai yang telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal capresnya. Maka tak heran jika PDIP meradang ketika melihat kadernya mengadakan pertemuan empat mata, sekaligus berada bersama para relawan kala mereka menyatakan dukungannya kepada rival Ganjar, Prabowo Subianto. Hingga kalau ada kader partai ini di bawah Bung Karno, di bumi Blitar, siapa yang mengkhianati Ibu Ketua Umum, siapa yang lahir dari rahim PDI Perjuangan, mengkhianati beliau, Tuhan akan melaknat beliau. Setuju? Saya itu cuma kader biasa, saya itu masih kader baru, saya tidak punya pasukan, manuver apa? Saya itu cuma anak kecil, jangan pada panik gitu loh. Strategi politik Jokowi lewat cawe-cawe memilih bakal Capres 2024 pun mulai dibanding-bandingkan dengan sikap politik Susilo Bambang Yudhoyono kala memimpin di periode akhir. Kala itu, SBY memilih diam meski besannya Hatta Rajasa mengikuti kontestasi Pilpres 2014. Berbeda dengan Jokowi yang sangat menaruh harapan agar sang suksesor adalah pemimpin yang dapat melanjutkan program-program andalannya. Oleh sebab itu, ke depan negara ini butuh kepemimpinan yang kuat dan mampu menghadapi ketidakpastian dunia, mampu menghadapi ketidakpastian global. Setuju? Kita butuh kepemimpinan yang kuat. Setuju? Itu yang baru saya usahakan. Saya sudah bersama aktivis Angkatan 66 sekaligus pendiri Lembaga Survei CSIS Indonesia, Bapak Yusuf Wanandi. Pak Yusuf, terima kasih sudah di Rosi. Terima kasih Rosi. Sehat ya Pak ya? Ya. Sorry, kalau saya boleh
tanya personal. Ya. Bapak sekarang usia berapa tahun ini? Oh, saya tahun ini 86. Wow. Panjang umur, sehat-sehat Terima kasih, Pak terima kasih. Yusuf. Saya mengundang Pak Yusuf karena Pak Yusuf ini seorang aktivis sejak tahun 66. Melihat pergantian kekuasaan, dimulai dari Bung Karno, Pak Harto, hingga presiden-presiden di era reformasi. Tapi saya ingin menitik beratkan Pak Yusuf pada dua nama, yaitu Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Karena dua nama inilah yang terpilih dengan pemilu langsung dan mampu melalui 2 periode. Menurut Pak Yusuf, di penghujung kekuasaan atau di periode kedua di masa jabatan akhir dari dua orang ini, dari dua presiden ini, mana apa perbedaan paling mendasar antara Presiden SBY dan Presiden Jokowi? Saya lihat bahwa kalau Presiden SBY dulu, saya menganggap beliau itu ragu-ragu selalu ya di dalam masa kepresidenannya. Dan karena itu juga pada akhirnya almost as if he is giving up. Jadi itu saya lihat bahwa tidak ada lagi dia itu dorongan untuk melakukan perbaikan dan sebagainya. Dan itu kelihatan waktu dia mau melakukan konvensi tentang siapa yang akan jadi calon presiden daripada Partai Demokrat. Mula-mula dia mau laksanakan, sudah kumpul semua, sudah berhenti semua sebagai menteri. Tapi ternyata akhirnya dibatalkan begitu saja. Jadi you can see no guts. Nah kalau kita lihat Pak Jokowi ini memang is a very simple man, but he has guts, and not only guts, but he does his work also untuk mencapai ini. Itu adalah tentu saja dia mau mempertahankan bahwa dia ada pengaruh terhadap siapa yang akan menggantikan dia. Ya. Bagaimana dengan analisa bahwa seharusnya ini juga dikatakan oleh mantan wakil presiden Pak Yusuf Kalla, Pak Jokowi menyontoh Pak SBY, Bu Mega, tidak cawe-cawe di akhir masa kepresidenan untuk kemudian memilih siapa, ikut cawe-cawe memilih siapa yang akan menggantinya. Tidakkah seharusnya sikap Pak SBY ini jadi contoh? Ya. Wah, sebetulnya kalau terus terang, Bu, kalau mau berarti memang you have to work until the end. Itu satu. Tetapi di dalam hal beliau ini memang mempunyai sesuatu yang memang boleh dikatakan suatu tekanan, suatu dorongan yang kuat untuk mempertahankan supaya masa depannya itu tidak percuma. Ini kita maksudnya Presiden Jokowi? Ya. Jadi sehingga dengan demikian kita melihat usahanya dia. Ya, orang bilang tentu ini bukan usaha dia pribadi, tapi ada orang-orang sekitarnya mau memperpanjang. Yaitu masa jabatannya, mau menggantikan menjadi ketiga malah. Kalah Xi Jinping aja yang kalah. Jadi karena itu makanya saya lihat the pressure on him, by him also to do something to secure bahwa dia itu jangan percuma jadi presiden untuk masa depan. Dan itu karena itu dia mau ikut campur siapa nanti yang akan jadi, kelihatan sekali. Karena ada kepentingan untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan dalam 10 tahun. Betul. Menurut Pak Yusuf, ini abuse of power atau sesuatu niat yang mulia supaya pembangunan itu berlanjut? Kalau melihat dari dia ini orangnya, Bu, saya dia kira ini apa Pak Yusuf? Presiden Jokowi, memang saya kira he is serious bahwa dia mau melanjutkan pembangunan ini. Dan dia sebagai rakyat kecil kan dulu merasakan bagaimana ketertinggalan mereka. Jadi sekarang he is trying to do his best to continue as long as possible. Jadi Pak Yusuf tidak melihat bahwa dikumpulkannya ketum-ketum parpol di istana yang dianggap wah ini cawe-cawe. Pak JK sendiri mengatakan bahwa sudah melangkah terlalu jauh. Pak Yusuf tidak melihat ini sebagai suatu langkah yang abusif. Saya kira tidak. Saya kira it is a very good deed that he has done that to maintain definitely until the end of his term. Semua yang perlu dilakukan, saya kira. Melakukan apa yang harus dilakukan di akhir masa jabatan.
Pak Yusuf juga seorang peneliti, melihat juga berbagai suksesi kepemimpinan di negara-negara lain. Iya. Kalau biasanya seorang presiden di akhir masa jabatannya sudah mendapat sebutan lame duck atau orang yang sudah tidak memiliki pengaruh lagi. Betul. Pak Yusuf tidak melihat ini ada di Pak Jokowi. Tidak ada. He really stayed on. Cuma ya tentu saja tidak bisa ya. Mereka kalau di sekitarnya mau tentu terus. Tapi saya kira that is impossible. Karena rakyat pasti tidak akan terima. Kita tidak percuma get rid of two presidents before, you know. And then get another one again. That is impossible to even think of. Ini konteksnya Pak Yusuf adalah ketika ada dorongan-dorongan untuk 3 periode, Ya, betul. perpanjang atau penundaan pemilu sehingga perpanjangan masa jabatan. Iya, itu saya lihat bahwa itu memang saya kira salah kalau itu yang mau dia ikuti. Tidak bisa, kita tidak akan terima. Menurut Pak Yusuf, mengapa seorang presiden bukan berdarah biru partai politik, Ya. sipil, dulu selalu dikatomikan militer sipil, bisa 2 kali periode, dan di akhir masa jabatannya ia tidak dipandang sebagai lame duck atau orang yang sudah nggak memiliki pengaruh lagi. Betul. Bahkan Pak Yusuf mengatakan ikut aktif memastikan siapa yang akan menggantikannya. Betul. Ya, saya kira karena orangnya, pribadinya memang is full of enthusiasm. Jadi dan juga enthusiasm untuk melakukan sesuatu itu memang saya lihat dari dulu dia itu mempunyai sifat itu. Jadi saya harapkan tentu dia bisa lebih baik. Tentu bagaimanapun juga dia manusia kan. Jadi masih kita harapkan tentu bahwa jangan dalam tindakan-tindakan ini dia berbuat kesalahan-kesalahan. Seperti yang dibawakan oleh orang-orang sekitarnya. Pak Yusuf, karena Presiden Jokowi dianggap masih sangat berpengaruh. Ya. Apa yang Bapak bisa baca dari ramai-ramainya tokoh nasional mendatangi wali kota Solo yang notabene adalah putra Jokowi. Ya. Ini tidak saja Pak Jokowinya yang masih dipandang sangat powerful, bahkan putranya ikut dipakai untuk political leverage. Well, I'll take that in stride. Dalam arti saya tidak percaya bahwa ini karena dia itu adalah wali kota Solo, tetapi karena dia itu anaknya Pak Jokowi. Itu makanya dengan sendirinya mempunyai beberapa sifat-sifat ataupun beberapa tanda-tanda bahwa bisa menjadi pengaruh terhadap bapaknya. Saya kira it's a natural thing. Karena kalau wali kota Solo bukan siapa-siapa? Tidak mungkin terjadi itu. Tidak mungkin terjadi. Ya, kemarin yang baru cukup heboh Pak Yusuf, Ya. Kedatangan Prabowo di tempatnya wali kota Solo dan kemudian berkumpullah relawan-relawan Jokowi, Gibran yang katanya mendukung Prabowo. Ya. Apa yang Bapak lihat dari Entourage. pertemuan entourage seperti ini atau entourage. pertemuan politik seperti ini? Yeah, according to me it's nonsense, but anyhow, kalau Nonsense, omong kosong. ya omong kosong aja itu kan perkibulan aja yang diceritakan di sana. Nggak ada yang benar itu kalau menurut saya. Ya toh, jadi it is a facade that they put up, but it's not real. Oh ya? Ya. Begitu banyak orang yang sangat terkejut, Ya. termasuk dari PDIP yang merasa terpancing emosinya melihat pertemuan itu oleh seorang Yusuf Wanandi, itu omong kosong. Saya kira kalau menurut saya karena apa? Kalau anturasnya PDIP misalnya sakit hati bisa saya mengerti. Ini relawan ya, kita bicara relawan. Itu saya bisa mengerti. Ya toh, karena mereka merasa bahwa these are not the real ones yang memenangkan Jokowi. Tetapi kalau ini ya toh, kita melihat sebagai suatu kekuatan yang benar, yang betul-betul bisa memenangkannya. Saya kira ya it's a little bit too much. Saya akan masih tanyakan soal ini lagi karena politisi senior PDIP misalnya Pak Pandana Baban itu bereaksi cukup keras melihat pertemuan itu. Ini katanya. Ya. Ini terus terang termasuk kekhawatiran dari awal bahwa jangan sampai terkesan anaknya ini dikarbit, dipaksakan gitu loh. Nah sekarang Gibran ini terkejut badannya. Terkejut badan, wah hebat aku rupanya orang penting aku. Prabowo datang, siapa datang, sini gitu ya. Terkejut badan. Ini juga Gibran juga, nggak ada yang negor. Sudah kejadian baru ditegor gitu loh.
Itu Mega konsisten, serius, karena bisa dimanfaatkan orang lucu gitu loh. Dimanfaatkan lawan-lawan politik, dimain-mainkan, kan kayak nggak punya kualitas gitu loh. Itu kan langkah Gibran itu kan mempermalukan, membuat grassroots goncang, bikin frustrasi gitu loh. Mahal itu permainan itu, terlampau riskan dia ambil tuh. Jadi maksud aku anaknya dan mantunya juga tahu diri. Ini partai besar, jangan main-main dengan partai besar. Kalau saya berpendapat bahwa ini terjadi, saya ini orang Padang, jadi saya bisa memaafkan bahwa ada begini-begini. Ini kan bukan tipikal Padang, tapi tipikal Jawa. Jadi kalau saya melihat itu, ini this is a fasad, this is a something happening yang sebenarnya tidak perlu kita artikan terlalu banyak. Karena ini orang-orang terus terang ya, dengan segala hormat kita membantu Jokowi, tetapi tidak yang memenangkan Jokowi. Ini konteksnya relawan. Ya. Tetapi pertemuan Gibran, wali kota Solo dengan Prabowo yang juga bakal calon presiden ini, tadi seperti kalau meminjam istilah Pandana Baban, mahal loh harganya, guncang akar rumput. Karena seolah-olah melalui Gibran ini adalah kode dari Pak Jokowi ke Prabowo. Bapak nggak melihat bahwa keguncangan ini valid dirasakan? Kalau saya tidak, Bu. Tapi ya tentu saja saya seperti saya katakan, saya bisa mengerti kalau orang-orang mungkin yang mempunyai kebudayaan Jawa dengan segala macam-macamnya itu yang kita tidak mengerti di Padang. Jadi itu juga itu terjadi karena bangsa kita kan memang heterogen. Jadi harus kita take it in stride, tapi tidak bisa kita marah-marah mereka. Masa anak-anak muda begitu mau hura-hura silahkan aja. But I don't take that seriously. Oh ya? Ya. Kalau tadi dikatakan Mas Gibran ini bisa dimanfaatkan oleh bisa dimanfaatkan politik. Ya, tentu saja bisa, tentu saja saya kira. Tapi saya tidak tahu ya hubungan keluarga dan sebagainya itu. Tetapi kalau menurut saya, you have to take that with a grain of salt. Semua usaha-usaha yang begini-begini ini, menurut saya tidak ada banyak artinya ataupun manfaatnya. Oh ya. Ya. Apakah karena Pak Yusuf melihat di sini kan karena ada faktor relawannya, tidak melulu soal Mas Gibran, wali kota Solo, putra Pak Presiden, bertemu dengan Pak Prabowo, tetapi karena ada relawan yang disebut mendukung Pak Prabowo. Itu yang Anda lihat omong kosong soal kerelawanan ini. Betul. Itu yang saya lihat, ya mau hura-hura boleh saja, terserah mereka ya. Tapi apakah ada manfaat betul untuk bangsa dan negara is a question mark. Kenapa Bapak melihat soal relawan ini? Mau hura-hura silakan aja. Yang benar itu adalah kan yang kita lihat yang seumur hidup barangkali aktif di dalam politik. Itu yang sebetulnya pendorong, pendukung daripada satu perkembangan politik. Bukan anak-anak yang di jalan kebetulan ya toh lantas ketawa-ketawa, itu kan enggak benar. Ya toh. This is nonsense. Jadi ini juga relawan itu sama aja. Ketawa-ketawa, bikin ribut. Tapi sesudah itu apa? Nggak ada. Mereka nggak ketawa-ketawa, mereka nggak bikin ribut. Mereka bekerja juga. Mereka juga jadi anggota-anggota komisaris dari perusahaan negara. Dan dapat duit banyak, itu aja. Pak Yusuf melihat relawan sedemikian sinisnya? Well, nggak sinisnya, it's the fact. Litbang Kompas merilis hasil survei. Berbeda dengan hasil survei sebelumnya, kali ini elektabilitas Prabowo Subianto lebih tinggi dari Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Hari ini jangan sampai ada pengaturan siapa yang boleh maju dan siapa yang tidak boleh maju. Karena itu bukan diatur oleh pemerintah, itu diatur oleh partai-partai politik atas aspirasi rakyat. Bila rakyat menginginkan si A menjadi calon, izinkan negara ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperjuangkan. Bukan malah negara menghentikan, bukan malah negara melarang. Bangsa ini pernah terjadi situasi yang tidak nyaman karena kita terlalu banyak membicarakan apa sukumu, apa agamamu, apa golonganmu. Buang jauh-jauh itu.
Ada yang mengejek saya waktu itu, mengenyek. Prabowo ini sudah berapa kali kalah masih mau maju lagi. Dia tidak tahu bahwa Prabowo Subianto adalah pejuang merah putih. Jadi yang mengenyek saya, yang mengejek saya katakan Prabowo jatuh tapi Prabowo bangkit kembali. Karena tidak ada kata menyerah di dalam hati seorang pejuang. Menang kalah biasa. Jangankan menang kalah, mati dalam pertempuran, kita siap. Saya masih bersama Yusuf Wanandi, ia adalah aktivis Angkatan 66 yang juga penulis buku Menyibak Tabir Orde Baru, Memoir Politik Indonesia 1965-1998. Pak Yusuf, saya berasumsi Pak Yusuf cukup mengenal Ibu Megawati. Saya ingat tahun 2004 Pak Yusuf menulis di koran Kompas mendukung pencapresan Ibu Mega. Berbeda langkah politiknya atau dukungan politiknya dengan sang adik yaitu Pak Sofyan Wanandi. Ya, betul. Saya ingat itu. Iya. Yes. Memang kita berbeda waktu itu sehingga ibu saya melihat perbedaan ini dan sampai saya tidak ngomong sama dia selama 3 bulan. Musuhan kakak adik? Musuhan. Sampai dia itu panggil kita semua, ikut semua, kita mesti ke Beijing dan lain-lain tempat itu supaya kita tiap malam bersama, di bus bersama, makan bersama. Bagaimana enggak ngomong? Enggak bisa enggak ngomong tuh. Jadi that is her way to keep us together. Oh, mendamaikan dua anak laki-lakinya. Iya, karena Pak Yusuf waktu itu mendukung Bu Mega, ya. Pak Sofyan mendukung Pak SBJK waktu itu. Alasan saya bilang, Bu, Sofyan, you enggak tahu. Oke, she is not an intellectual, saya bilang mengenai Ibu Mega. Tetapi she is right as a president, you know, to agree or not to agree, and she does. Jadi paling tahu itu adalah sebetulnya waktu itu Menteri Keuangan waktu itu, Pak Budiono. Pak Budiono. Dia yang paling tahu betapa dia dapat mengandalkan kepada Ibu. Ibu bilang ini sudah betul ya, saya percaya you ya, di mana saya harus tekan. That is the president. Nggak ini yang lu punya calon ini, saya bilang sama Sofyan, yang nggak bisa ngambil putusan susah. Jadi maka itu saya bilang, anyhow, this is presidential. And maka itu saya bilang saya dukung dia. Dukung Bu Megawati waktu itu ya? Betul, saya dukung. Saya asumsi Pak Yusuf mengenal Bu Megawati. Mengapa menurut Pak Yusuf Bu Mega akhirnya memilih Ganjar Pranowo daripada banyak orang melihat pasti putrinya, pasti Mbak Puan. That now you know, she is not something or somebody that is dumb. She knows what is real, and she knows also bahwa anaknya ini tidak bisa ini. Kalau 1,7 aja % dia dapat mau apa, gitu. Jadi definitely she has been thinking very hard. Dia mau anaknya bisa jadi presiden. Itu pasti. Dan itu sudah diberitahukan kepada siapa-siapa sebelumnya. Tetapi dia tahu juga, let us be realistic. And I think itu yang membuat dia putusan bahwa akhirnya yang paling baik adalah Ganjar. Dan ini adalah keputusan politik 2 kali yang betul-betul menggambarkan seorang Megawati Soekarno Putri. Karena tahun 2014 misalnya Ibu Mega masih bisa mencalonkan kembali. Tetapi alih-alih mencalonkan dirinya sendiri, ia memilih Pak Jokowi. Betul. Lalu kemudian begitu juga dengan 2004. Bisa saja prerogatif 2024 bisa saja sebagai hak ketua umum memilih Mbak Puan. Tapi ia juga memilih kader partai yang lain. Apa yang Anda lihat dari Bu Mega soal tentang ini? Ini orang pemimpin. Jangan lupa ini anaknya Soekarno. Jadi dengan demikian
harus you akui, she has guts and she knows what she has to do if it comes to the crunch. Jadi harus kita hormati dia itu. Pak Yusuf, kalau ada 3 nama yang beredar saat ini, Ya. saya ambil dari Abjad, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Mungkinkah hanya ini yang mengerucut 3 nama ini, atau sebenarnya secara koalisi partai politik masih bisa 4 pasang lagi? Kalau saya melihat teman-teman kita ini yang berjuang ini pasti tidak akan membiarkan ini menjadi 4, ataupun kalau bisa jangan 3. Jangan 3? Jangan 3 calon. Karena terlalu banyak harus memperkirakan jadi tidak jadinya itu. Jadi karena itu saya kira I don't think that they are allowing that to happen. Jadi saya kira barangkali tidak akan membiarkan. Maksud Bapak siapa yang tidak akan membiarkan itu terjadi? Yang grup yang mau menang sekarang ini. Berlanjutan. Koalisi keberlanjutan. Ya. Jadi lebih baik 2 nama, bukan 3 nama. Ya, betul. Karena 3 nama itu selalu membuka kesempatan 2-1. Dan siapa yang menjadi nomor 2 itu kan berbeda. Apa? Jadi menurut Pak Yusuf, koalisi yang mengusung perubahan, yaitu mengusung nama bakal calon presiden adalah Anies Baswedan, itu ada Nasdem, PKS, dan Demokrat, cukup. 3, betul. Betul, bisa. Mereka bisa, tetapi pokoknya they are trying their utmost the other side untuk bisa mencegah ini. Saya kira. Karena terlalu banyak risiko. Terlalu banyak risiko atas? Bahwa keluarnya nanti bisa berbeda. Seperti dulu waktu Anies melawan Ahok. Di Pilkada DKI Jakarta. Di Pilkada Jakarta. 2-1, lantas pasti yang kalah yang ketiga itu. Oke, mungkin ini ada baiknya kalau misalnya saya kaitkan dengan Litbang Kompas yang keluar pada hari Rabu kemarin, Pak Yusuf, 24 Mei, tentang calon presiden. Ya. Kalau head to head, maka Pak Prabowo lawan Pak Ganjar itu 51-48. Di sini angkanya cukup lebih tinggi Prabowo meskipun tipis ya, tapi 51-48. Pak Ganjar, Pak Anies unggul Pak Ganjar. Pak Prabowo, Pak Anies 62-38. Yang di sini ingin dikatakan adalah tingkat elektabilitasnya dalam hal ini ketika head to head, Pak Prabowo itu menang melawan siapapun. Bisa. Ada kemungkinan, memang Bu. Tetapi pokoknya yang paling penting adalah ada satu calon yang mereka tidak mau bagaimanapun juga menang. Itu yang persoalan. Ada partai politik yang masih dalam kabinetnya Presiden Jokowi, tetapi kemudian mengusung perubahan, itu bersama PKS dan Demokrat. Satu sisi masih dalam pemerintahan, tetapi satu sisi yang lain mengusung perubahan. Apa yang Bapak lihat dari Ketua Umum Nasdem, apakah memilih Anies Baswedan itu sebuah kalkulasi politik yang sebenarnya valid? Well, pasti berani. Apa valid atau enggak is a question mark. Berani, yang jelas berani. Beraninya pasti, ya toh. Tetapi whether that is a good decision on his side, you know, to win is a question mark. Kenapa menurut Bapak yang mengusung perubahan itu sulit menang? Apakah menurut Bapak memang sulit untuk? Oh, ini tidak ada urusan dengan sulit atau tidak sulitnya, Bu. Pokoknya there is a bias. And that is going to be implemented. And if that is going to be implemented, no chance. Apa yang mereka bisa dilakukan hanya untuk mendapatkan 2 nama? Bukankah masih ada 3 partai lagi yang berkoalisi untuk bakal calon presiden Anies Baswedan? The power is so powerful. So that you cannot imagine bahwa mereka tidak bisa cegah itu. Kalau menurut saya. So, Yusuf Wanandi malam hari ini mengatakan nanti pendaftaran calon presiden di KPU itu hanya akan ada 2 pasang calon presiden. Usul saya begitu. Artinya pendapat saya begitu. Menurut Pak Yusuf melihat pasti arahnya ke sana. Hanya akan 2 pasang calon presiden. Saya kira begitu. Yakin? Yakin. Hakul yakin. Koalisi partai-partai pengusung Anies Baswedan mengusung tema perubahan. Mantan Wapres Yusuf Kalla bahkan mengungkapkan, kerusuhan Mei 98 jangan terulang. Ada apa di balik peringatan JK? Kita hadapi masalah ekonomi, masalah politik, masalah keamanan.
dan juga masalah sosial. Apabila ini berlangsung terus akan terjadi masalah besar. Kita harus berusaha jangan terulang 65, 65, 66, 74, dan 28. Jakarta dibakar. Kita tidak mau itu. Karena sebelum itu terjadi, maka kita harus berkeadilan dalam ekonomi, berkeadilan dalam politik. Masalah sosial sekarang sudah mulai berbahaya. Ibu-ibu pakai tas bagus sudah mulai musuh masyarakat. Apalagi tas Hermes. Bukan dia yang salah, suaminya yang ditangkap. Anak-anak pakai motor besar, jadi musuh masyarakat. Ada foto pejabat luar negeri berlibur, musuh masyarakat. Satu langkah lagi apabila ini tidak selesaikan keadilan, akan jadi lagi tahun 98. Dan kita tidak ingin itu. Kita harus hindari itu dengan pemerataan yang adil. Jagalah negeri. Mari kita jaga bersama-sama. Tetapi tidak hanya menjaga, rebut kekuasaan untuk kemajuan. Pemilu itu memang merebut kekuasaan dengan demokrasi. Saya masih bersama Yusuf Wanandi. Ia adalah aktivis Angkatan 66 sekaligus pendiri Lembaga Survei CSIS Indonesia. Pak Yusuf, mendengar pidato Pak JK di acara Milad PKS, saya ingin tanya dulu, ketika kemudian Pak Yusuf mengingatkan kita kembali soal memori kolektif tentang kerusuhan, seberapa nyata kecemasan itu memang ada di depan mata? Pokoknya kalau persoalan keadilan sosial memang hal yang penting. Itu betul. Tetapi bagaimana mencapainya juga penting. Jadi we cannot just do everything ya hanya untuk mencapai itu dan hanya itu. Sebab banyak lagi masih tuntutan rakyat yang perlu kita penuhi bersama. Tapi kalau hormat saya kepada Pak Kala bahwa keadaan kita ini seakan-akan sudah seperti dulu di 65 dikatakan sudah mau melahirkan ya, malapetaka ini, I doubt that. Tidak seperti itu? Tidak seperti itu. Bapak meragukan apa yang dikhawatirkan oleh Pak Yusuf Kala itu akan terjadi ya, di masa saat ini? Ya pasti enggak sekarang. Karena ini menjadi relevan ditanyakan karena Pak JK kan jangan sampai terulang 65, 66, 74, 98. Itu semua masa di mana 66 Pak Yusuf ada di jalan juga waktu itu. Betul. Itu jauh dari situasi saat ini. Situasi sekarang ini whether you like it or not has helped a lot to move on. Tidak ada, mungkin gini, apakah ada situasi sekarang yang bisa mendorong atau menjurus ke arah situasi seperti 66, 74, 98? Tidak ada sekarang. Tidak ada faktor-faktor yang bisa mendorong ke arah itu? Tidak ada, sekarang ini ya. Betul. Jadi Bapak sama sekali tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak JK. Keadilan sosial yes, Bapak bilang tadi setuju. Pasti harus. Tetapi kemudian mengingatkan kita bahwa sekarang kita adalah, yang dikatakan oleh Pak JK adalah ada masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial. Dan kemudian merefer kepada apa yang terjadi pada tahun 65, 66, 74, 98. Jakarta dibakar. Itu Bapak mau sanggah itu? Sama sekali tidak setuju? Tidak setuju. Bahwa ada situasi di sini yang bisa mengarah pada kondisi seperti itu? Tidak setuju saya. Bahwa itu akan bisa ke arah sana pada waktu ini. Tetapi ya perbaikan-perbaikan selalu harus kita lakukan. Itu pun benar. Dan namun apakah itu lantas satu-satunya soal yang kita hadapi? Pasti tidak. Dan saya kira ini justru kabinet Pak Kala ini yang dulu mulai dengan Jokowi memperbaiki keadaan di mana justru hal-hal ini dapat dicegah. Seperti kita ketahui, banyak sekali hal-hal yang dulu tidak bisa kita diterima rakyat, sekarang diterima rakyat. Dan itu jasanya Jokowi dan Kala. Jadi I don't think that it is now a problem that urgently.
Apakah Bapak melihat ada faktor karena Pak JK terpisah karena berbeda calonnya di 2024? Saya kira tentu ada faktor ini tersangkut di dalam penilaian beliau ini. Beda pilihan, ya. Suksesi. Ya. Sehingga Pak Yusuf apakah cukup heran mengapa ini sampai keluar dari Pak JK karena ya ini wajar dikatakan karena ini beda pilihan. Ya, saya kira begitu, memang. Pak Yusuf, jadi sebenarnya kita ada Pak JK yang juga ikut mengusung Anies Baswedan. Ya. Ada Bu Mega yang sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo. Ada Surya Paloh, Ketum Partai Nasdem yang juga ikut mengusung Anies. Ada juga Pak Jokowi. Di antara nama-nama ini atau yang belum saya sebutkan, siapa menurut Pak Yusuf kingmaker yang sesungguhnya? Adalah Presiden. Jokowi? Iya. Dia yang sesungguhnya? Betul. Bukan yang lain-lain? Bukan yang lain-lain. Yang lain-lain ikut di sini, di sana. Tetapi the real one is Presiden Jokowi. Kalau kita melihat apa yang dikatakan Bu Mega setelah deklarasi Ganjar Pranowo, ini kata Bu Mega. Nah kalau sekarang ditanya siapa begitu, ya saya tadi sudah bilang sama Pak Mardiono, tunggu dulu ya Pak ya. Karena kok kayak ini akan banyak yang antri ya. Orang yang disebut kok cuma satu ya. Padahal tadi kan saya bilang ini kereta saya ini udah banyak yang mau naik loh. Jadi ya tunggu aja lagi. Banyak kok saya udah punya di sini. Berapa tuh? 10 apa piro yo. Iya nanti kan mengerucut sendiri tapi oleh pikiran saya. Pak Yusuf bagaimana melihat seberapa memang menawannya PDIP dengan Ganjar sehingga menawan. Jadi begitu banyak yang ingin bergabung berkoalisi. Ya betul. Ya tentu saja yang menang tentu diikutin yang banyak orang. Tetapi saya hanya karena cinta saya kepada PDIP ini ingatkan PDIP, don't get overboard. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Meskipun kamu gede sekarang, belum tentu besok kamu segede itu lagi. Jangan sombong maksudnya? Jangan sombong. Kenapa? Bapak Yusuf melihat ada kesombongan? Ya karena as if the whole country is dependent on them alone. That is not true. Maka itu akan merugikan mereka sendiri. Kalau itulah yang dianggap orang. Cuman wajar kan 20% bisa mengusung sendiri partai pemenang pemilu. Ya pemilu pemilu. Pemilu itu selalu bisa berbeda. Dan itu yang bisa merubah. Jadi Pak Yusuf punya catatan kritis pada PDI Perjuangan. Jangan don't go overboard as if the whole country is only dependent on you. Jangan merasa bahwa satu negeri ini hanya tergantung pada PDI Perjuangan. Betul. Jadi apa yang menurut Pak Yusuf yang kurang apa? Karena kurang merangkul, sombong atau apa? Saya nggak dapat. Apa yang bisa Bapak katakan? Terus terang saja, memang PDIP besar dan mereka tentu harus bangga untuk PDIP. Itu betul, tetapi sudah mulai dirasakan oleh banyak orang, ini kok di PDIP ini mau apa? Seakan-akan kita semua tergantung kepada PDIP. And that is not true. Maka itu perlu jaga. Bagaimanapun juga. Tapi kembali ke pertanyaan saya, the real kingmaker adalah tetap Presiden. Tetap Presiden Jokowi. Ya. Baik. Saya mau berikutkan kalau begitu Pak Yusuf di bagian berikutnya. Karena Presiden Jokowi mengaku sudah mengantongi 3 nama capres usulan relawan musra. Tapi nama itu tidak langsung diumumkan. Dan bagaimana sebenarnya membaca pilihan Jokowi? Salah semakin solid, kompak, satu hati, satu pemikiran, dan insya Allah nanti satu pilihan di bawah komando Bapak Presiden. Jadi kita merasa ada frekuensi yang sama ya, ada kecocokan, dan kalau dilihat pimpinan partai kita sudah masuk ya dengan Pak Caimin, kita masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang, ya kan? Para ketua menyampaikan pada saya
beberapa nama yang terekam kuat. Saya sudah mendengar, tapi saya ingin resmi, tadi yang disampaikan oleh Pak Panel Barus itu resmi. Belum saya buka. Belum saya buka. Sehingga itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat nanti pada saatnya, pada waktu yang tepat, saudara-saudara semuanya akan saya bisikin satu persatu, entah berapa juta. Bisikin satu-satu nanti. Masih bersama saya Bapak Yusuf Wanandi, pendiri Lembaga CSIS Indonesia, sekaligus juga pendiri The Jakarta Post. Pak Yusuf, dengar pidato Pak Jokowi tadi, apa buat Pak Yusuf? Ya jelas that he's very self-confident dan bahwa dia itu akan terus berusaha untuk mencapai tujuannya. Sampai akhir jabatan? Pasti. Pak Yusuf, yang menarik adalah sebenarnya ini kan di relawan Musra. Ya. Dan sebenarnya pada waktu itu Bu Mega sudah mendeklarasikan atau mengumumkan pencalonan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden dari PDI Perjuangan. Dan ini setelahnya ada 3 nama yang diberikan oleh relawan Musra. Di situ katanya berdasarkan keliling daerah. Di situ sebenarnya ada nama Ganjar Pranowo, ada nama juga Prabowo Subianto, termasuk saya juga mendengar ada nama Erlangga. Nah oke lah, katakan 2 nama pada Ganjar Pranowo dulu. Kan Bu Mega sebagai Ketum PDI Perjuangan sudah mengumumkan. Mengapa tidak diumumkan di acara relawan Musra ini? Ini dianggap bahwa Pak Jokowi setengah hati dengan pilihan Ketum PDI Perjuangan. Saya kira enggak tuh kalau itu ya. Kalau mengenai Ganjar ada di dalamnya dan 2 orang lain siapapun, saya kira she knows that she has to choose PDIP, and she knows also that the only one that is credible in PDIP adalah Ganjar. Jadi saya kira bahwa dia tidak mengumumkan barangkali tidak tahu alasannya ya, tapi saya kira bukan alasan bahwa itu lantas mau disolomotin dengan yang lain. Karena banyak orang mengartikan itu Pak. Harusnya pada waktu itu juga langsung aja mengumumkan Ganjar. Nah ini dispin misalnya atau kemudian diartikan lain. Tuh kan ternyata sebenarnya belum ke Ganjar. Pak Jokowi ini 2 kaki antara mengiyakan pilihan PDI Perjuangan yaitu Ganjar Pranowo dengan punya pilihan lain sendiri. Anda nggak melihat bahwa Pak Jokowi sedang terganggu ataupun meragu-ragu? Bermain di 2 pilihan. As a good politician, of course he has to do that. To be open for any change that could happen. Tetapi kalau menurut saya, mengenai soal Ganjar ini dia sangat kuat memang mendukungnya. Dan bahwa dia tentu harus memilih atau mencari kemungkinan kalau tidak terjadi apa terval basis itu biasa. Jadi saya lihat kalau itu pun terjadi dalam rangka itu daripada betul-betul mau mengganti. Jadi Bapak banyak yang mengatakan ini tanda-tanda sebenarnya Pak Jokowi nggak ke Ganjar Pranowo tapi ke Prabowo. I don't think so. Tidak, Pak Yusuf melihat Pak Jokowi ya memang ke Ganjar Pranowo. Betul. Bagaimana kemudian dengan ketum-ketum parpol tadi kita mendengar menunggu komando Jokowi, kita ini bersama Pak Jokowi, menunggu arahan Pak Jokowi. Apa yang Anda lihat dari ketum-ketum parpol ini? Ya tentu saya kira mereka itu tentu menunggu bagaimana nanti line up seluruhnya. Sebab ini kan bukan hanya 2 orang akhirnya. Akhirnya ini kan meliputi bagaimana kabinet, bagaimana susunan daripada menteri-menteri itu penting pula untuk masa depan. Karena yang tampak di sini tampaknya loyal sekali dengan Pak Jokowi. Nomor kosong. Anda ada yang loyal dalam politik. Jadi ketika bilang kami menunggu arahan Pak Jokowi, kami ikut Pak Jokowi. Bull. Bull. Apakah memang mereka sejatinya
otentik atau akan menjadi Brutus pada waktunya? Dalam politik itu yang kita kenal, toh. Tu Brutus. You Brutus. Itu adalah sejarah yang mengajar kita. Tidak bisa dilihat semuanya orisinal. Akan selalu ada Brutus pada waktunya. Selalu. Pak Yusuf, saya mau mendengar insting politik Anda. Apakah pada waktunya nanti, menurut Pak Yusuf, Pak Jokowi itu akan memang secara lugas dan terbuka mengatakan siapa calon presiden yang akan didukungnya? Atau dia hanya akan bersikap pura-pura? Saya tidak bilang pura-pura, tapi tidak secara forceful. Ya, loud and clear. Saya mendukung ini dan pilihlah ini. We are Sumatrans. Not the same term dengan Javanese culture. So we are going to say A is A. He is not going to say that. Menurut Pak Yusuf, Pak Jokowi tidak akan menyebut nama. Saya yang kira dia dukung sebagai calon presiden. He doesn't need it, so why should he do it? Karena seperti tadi Pak Yusuf mengatakan calonnya akan ada dua, yaitu untuk mengamankan. Jadi siapapun yang menang nanti itu adalah orang dia. Orangnya Pak Jokowi. Terima kasih Pak Yusuf Wanandi. Kembali Bu. Sehat selalu. Tadi Bapak sudah mengatakan 86 tahun tahun ini. Ini adalah kalau 2024 adalah presiden ke-8 yang akan Bapak lihat dari mulai Presiden Soekarno sampai ke-8 semasa Anda menjadi aktivis dan sekarang menjadi peneliti super senior. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih atas kesempatan mengutarakan what I feel about it. Saya Rosiana Silalahi, terima kasih sudah menyaksikan Rosi. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.